News, informasi terangat, dikemas audiovisual yang tegas, lugas, tajam dan berimbang. Momentum yang menurut kami ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Yang pertama menyangkut bagaimana kita membina para ex-napi teror. Karena kita punya permasalahan bangsa yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu radikalisme dan terorisme. Ketika kita berbicara tentang isu itu, kita berbicara tentang banyak hal, banyak aspek, termasuk di dalamnya aspek ekonomi, aspek sosial, aspek psikologi. Nah, kita berdiri di sini sebagai satu perusahaan negara yang bekerja atau bergerak di bidang pertanian. Kami ingin bekerja sama dengan PT Samyang Sari ini dalam rangka membina saudara-saudara kita yang tadinya menjadi terorisme, mereka radikal, mereka eksklusif, lalu kita membawa mereka ke dalam satu pembinaan program pemerintah, di antaranya adalah program pertanian. Nah, itu yang sedang kita lakukan. Kenapa ini kita lakukan? Karena seperti saya jelaskan bahwa masalah terorisme ini kan bukan masalah kekerasan melulu, tapi ini masalah pemikiran, masalah sosial, masalah psikologi manusia. Nah, ketika kita bicara apa hubungannya terorisme dengan pertanian, nah, tadi saya sudah jelaskan tadi, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek psikologi ini terhubung dalam satu mengkristal menjadi satu kehendak untuk melakukan kekerasan. Nah, kita mengurai ini melalui pendekatan-pendekatan pertanian. Dengan pendekatan pertanian kita berharap ada double impact di sini. Impact pertama adalah membangun ekonomi mereka. Ketika mereka mungkin mengalami kesenjangan ekonomi, mereka diajarkan supaya mandiri, melakukan usaha-usaha pertanian. Kenapa demikian? Karena negara kita negara agraris. Negara kita bisa bertahan dari serangan krisis global karena kita kuat dalam basis ekonomi pertanian. Itu salah satunya. Dan apakah nanti bukan hanya di pertanian aja? Kita juga punya usaha-usaha lain. Kita juga punya seperti di Medan kami sedang membangun usaha peternakan ayam. Di Brebes kita sedang membangun wisata air. Di Sentul kita membangun agrowisata. Di beberapa tempat kita membangun perkebunan kopi. Dan ini saya berharap bukan ini tugas kami, tugas Polri, tugas Kodim, tugas TNI, tapi tugas semua yang bertanggung jawab dalam hal proses interaksi sosial masyarakat. Termasuk di dalamnya elemen-elemen bangsa lain seperti perusahaan-perusahaan negara, perusahaan swasta, kemudian masyarakat yang tadinya berjarak dengan mereka kita mencoba untuk mendekatkan mereka, untuk membangun aspek psikologi baru dari mereka yang tadinya mereka ini merasa jauh dengan masyarakat, ketidakpuasan karena ada interaksi sosial yang dimana keinginan mereka tidak terpenuhi. Proses inilah yang kembali memperbaiki aspek sosial dan aspek psikologi mereka. Berapa orang keseluruhan, Pak? Yang di sini ada 10 orang. Lalu di tempat-tempat lain itu bisa ada 20, 30, tergantung mereka bisa berkumpul di satu tempat lalu membangun usaha bersama. Apakah hanya ex-teror aja yang diperdayakan? Di beberapa tempat juga ada masyarakat biasa yang mereka ingin bergabung, karena kalau mereka dengan mereka sendiri, ya akhirnya mereka eksklusif lagi. Maka kita seperti di Brebes kita gabung dengan masyarakat. Di Cianjur kita membangun mereka bersama-sama masyarakat. Untuk menjaga kekhawatiran masyarakat, bagaimana Pak? Nah gini, menghadapi saudara-saudara kita ini, kuncinya jangan kita khawatir. Yang kedua, kita harus memberikan kepercayaan. Kita harus percaya sama mereka. Bagaimana kita mau membina mereka, tapi sejak awal kita sudah menjaga jarak. Maka kepercayaan menjadi penting di sini. Karena kepercayaanlah mulailah terbangun komunikasi. Terorisme itu juga diakibatkan oleh distorsi komunikasi atau komunikasi yang terdistorsi. Ini kita bangun juga dengan pendekatan-pendekatan pertanian, pendekatan peternakan, pendekatan ekonomi, pendekatan sosial.
komunikasi yang terdistorsi tadi itu bisa terbangun lagi. Bang, apa sih yang membuat Anda tertarik setelah kemarin ya, mungkin karena kan Anda menjadi salah satu anggota teroris yang mungkin sekarang sudah berkelakuan baik. Apa yang membuat Anda tertarik melakukan ini? Tertarik melakukan apa ini? Maksudnya berubah dari paham radikal menjadi Ya boleh Boleh itu, diceritakan aja kan. ceritakan ya, saja. terus terang yang membuat saya berubah itu kebaikan daripada pihak Densus ya, terutama ketika berinteraksi dengan kami. Karena dulu kan kami ketika melihat mereka itu kan dengan tatapan musuh, mencerong apa dan lain sebagainya. Tapi mereka menanggapi kami dengan dewasa, senyum, lemah lembut, sehingga lama-kelamaan itulah yang membuat kami berpikir, oh kenapa mereka itu kita anggap sebagai musuh, tapi mereka memperlakukan kami itu sebagai saudara gitu. Dari situlah yang membuat kami luluh, sehingga ketika diskusi ya kita saling mendengar, saling memahami, sehingga terjadilah perubahan-perubahan. Harapannya apa, Bang? Ya harapannya ya program-program seperti ini dan pola-pola pembinaan seperti itu terus berlanjut lah, karena kami pernah dihadapkan dengan pola pembinaan keras, karena itu akan menjadikan kami semakin ambisi untuk membalas gitu. Tapi ketika kami diperlakukan dengan baik, Masya Allah kami difasilitasi pertanian, perikanan, apa segala macam, kami mulai berpikir atas dasar alasan apa kami memusuhi mereka gitu. Sedangkan mereka itu memfasilitasi kami begitu banyak gitu. Karena tujuan kami kan sebetulnya dulu kami jadi teroris itu kan sebetulnya ingin kebaikan, tapi cara-cara kami yang ditempuh itu salah. Makanya dengan adanya program-program seperti ini kami bisa kembali kepada masyarakat, kami bisa mengenal pertanian dan lain sebagainya. Ternyata masih banyak cara-cara untuk melakukan kebaikan, merealisasikan kebaikan itu dengan cara-cara yang lebih baik. Di Medan, kemudian ada tambak di Medan juga.